Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam video cara mudah menjadi pengusaha. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya ketika kita membangun sebuah bisnis itu kita memiliki yang namanya blueprint ataupun cetak biru. Nah, blueprint ataupun cetak biru adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pengusaha sejak awal dia mendirikan usahanya. Kenapa? Karena blueprint ini ibaratnya akan menjadi panduan untuk bagaimana nantinya bisnis akan dibangun dan dikembangkan. Sekaligus blueprint ini juga itu bisa berfungsi sebagai alat ataupun dokumen yang bisa membantu kita untuk mengontrol sehingga bisa meminimalisir yang namanya berbagai macam kerugian yang bisa disebabkan oleh karena tidak adanya perencanaan. Blueprint ataupun cetak biru itu biasanya digunakan ketika seseorang ingin membangun rumah. Ketika kita ingin bangun rumah, ketika kita ingin bangun sebuah bangunan besar atau apapun, selalu dimulai dengan adanya blueprint. Atau bahasa sederhananya sebenarnya yang kita maksudkan dengan blueprint ini adalah denah rumah. Mungkin pernah melihat orang ketika ingin membangun rumah, apa yang dilakukan pertama kali? Ya, dia membuat denah, ya. Membuat denah akan seperti apa nanti rumah yang akan dibangun, akan ada apa saja di dalam rumah yang dibangun, serta akan menggunakan material apa saja rumah tersebut ketika dibangun. Adanya denah ketika kita membangun sebuah rumah itu memberikan kita gambaran yang jelas tentang akan seperti apa ukuran dari rumah yang kita bangun. Kemudian seperti apa juga posisi dari rumah itu dari jalan yang ada di sekitarnya, dan bagaimana kondisi sekitar. Dan itu semua akan muncul ketika kita punya denah. Umumnya orang ketika buat denah rumah, apa yang ada di dalam denah rumah? Ya, biasanya yang pertama adalah dimensi luasan bangunan yang akan dibangun. Ketika tanah yang dimiliki berukuran 100 meter kali 100 meter, maka di dalam tanah itu kemudian digambarkan denah rumah yang tentunya disesuaikan dengan luasan tanah yang ada gitu. Nggak mungkin misalnya ukuran tanahnya 100 kali 100 meter, kemudian yang dibangun adalah rumah ukuran 200 kali 50 meter. Nah, tentunya harus disesuaikan dengan dimensi dari tanah yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah biasanya di dalam denah rumah itu ada gambar di mana nantinya akan menempatkan fondasi, di mana nantinya akan menempatkan tiang-tiang sebagai penahan dari atap rumah. Nah, setelah itu di dalam denah juga itu terdapat gambar berupa denah. Seandainya bangunan ini selesai, maka akan seperti apa isi di dalam rumah? Ada berapa kamar di dalamnya? Ada berapa pintu di dalamnya, ada berapa jendela, kemudian pintu dan jendela menghadap ke arah mana, serta di mana posisi kamar mandi dan dapur. Nah, itu semua ada di dalam denah. Nah, denah pun itu butuh dimiliki ketika kita membangun sebuah bisnis. Artinya, dari denah bisnis yang kita punya, kita akan punya gambaran sama halnya seperti ketika kita mau bangun rumah dan ada denah di situ. Nah, apa saja komponen di dalam blueprint bisnis ataupun denah bisnis? Ini akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan tujuan. Ya, kalau kita membuat sebuah blueprint rumah ataupun bangunan, pastinya di situ sudah tercantum ataupun terwakili apa tujuan dari kita membuat denah tersebut. Sebuah gambar bisa jadi itu punya makna yang berbeda ketika tujuannya berbeda.
Dan bisa jadi gambar yang akan dihasilkan oleh satu tujuan yang sama itu akan berbeda, tergantung dengan bagaimana kondisi ataupun apa yang kemudian menjadi sumber daya yang dimiliki saat itu. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Ketika kita pengen membangun sebuah bisnis, maka bisnis yang kita bangun itu harus jelas sejak awal tujuannya apa. Apakah misalnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa membantu orang banyak memiliki pekerjaan, ataukah bisnis itu dibangun untuk semata-mata hanya untuk mengumpulkan profit, atau mungkin bisnis diciptakan itu dengan tujuan agar kemudian bisa menopang satu aktivitas sosial lainnya. Nah, di sini di dalam membuat blueprint bisnis itu harus sejak awal jelas. Ada bisnis yang dibangun tujuannya adalah untuk bagaimana bisa menciptakan profit sebanyak-banyaknya untuk para pendiri ataupun keluarganya. Maka blueprint bisnis seperti ini itu akan sangat berbeda dengan bisnis yang serupa, tapi ketika misalnya tujuannya adalah untuk menciptakan banyak lowongan kerja atau menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Walaupun bisnisnya sama, ini nanti akhirnya akan beda ketika blueprint-nya sudah jadi. Atau bisa jadi bisnis yang sama ketika tujuannya adalah untuk menopang sebuah aktivitas sosial, misalnya untuk menghidupi panti asuhan, ataupun misalnya untuk menopang satu kegiatan sosial lainnya, maka pasti akan berbeda di dalam blueprint. Nah, sehingga sangat penting di awal saat kita mau berbisnis, kita tentukan apa tujuan dari bisnis kita. Oke? Nah, seperti itu. Tujuan di dalam bisnis itu kalau diumpamakan dengan denah yang ada di dalam rumah, itu ibaratnya pondasi, ya, pondasinya. Jadi bentuk pondasi akan sangat menentukan di mana kemudian akan diletakkan tiang-tiang penyangga, di mana kemudian akan diletakkan dinding-dinding penahan, serta bagaimana nantinya bentuk dari keseluruhan rumah. Dengan kata lain, tujuan akan sangat penting untuk kemudian menentukan akan seperti apa bisnis kita ke depan. Itu yang pertama ya, berkaitan dengan apa yang harus ada di dalam sebuah blueprint bisnis. Nah, yang kedua yang penting untuk ada di dalam sebuah blueprint bisnis yaitu adalah berkaitan dengan visi ya. Visi adalah sebuah gagasan tentang apa yang kita inginkan di masa depan berkaitan dengan bisnis yang kita bangun. Nah, jadi bisnis itu tentunya ketika kita dirikan sekarang, maka dia tidak hanya untuk kemudian kita jalankan saat ini, kita operasikan mungkin hingga tahun depan, tapi tentunya ada bisnis yang memang dirancang untuk punya masa depan yang jauh, bahkan bisa jadi masa depannya adalah sesuatu yang jauh melebihi usia dari pendirinya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Di dalam bisnis yang saya bangun, saya punya visi, saya menetapkan visi di dalam bisnis, yaitu adalah menjadi tempat terbaik menciptakan pribadi pemenang di kelas dan di kehidupan. Dan visinya adalah dalam 100 tahun ke depan, lembaga yang saya bangun menjadi tempat terbaik untuk menciptakan pribadi pemenang pribadi pemenang di kelas dan di kehidupan di Indonesia Timur. Nah, itu visinya. Nah, apa dampak dari ketika kita berbisnis dan kita punya visi? Ketika kita merekrut tim dan kemudian tim kita tahu bahwa
bisnis yang dia geluti ataupun bisnis di mana dia berada sekarang itu adalah bisnis yang punya visi dan bisnis yang tidak punya visi, itu akan punya dampak yang berbeda secara psikologi, secara moral pada tim yang bergabung. Nah, bisa dibayangkan simulasinya seperti ini. Misalnya, si A gabung dengan sebuah perusahaan di mana perusahaan itu tidak punya visi tentang apa yang akan terjadi di perusahaan ini di masa yang akan datang. Dan si B gabung dengan perusahaan yang dia punya visi jelas, bahkan visinya itu tertulis dengan nyata tentang apa yang diinginkan perusahaan ini di 100 tahun yang akan datang. Si A yang ketika dia gabung di dalam bisnis yang tidak memiliki visi, ini tentunya akan membuat dia pun tidak punya visi tentang apa yang akan dilakukannya saat ini dan dilakukannya nanti. Sehingga memungkinkan buat si A untuk senantiasa ketika ada kesempatan lain menemukan tempat yang bisa memastikan bahwa ada keberlanjutan, ada kesinambungan, maka dia akan dengan mudah untuk berpindah ke tempat itu. Nah, si B karena sejak awal dia bergabung dan dia tahu bahwa perusahaan ini punya visi ke depan, itu cenderung apa? Merasa optimis dan yakin dengan perusahaan yang dia bergabung. Kenapa? Karena perusahaan ini itu tahu secara persis akan kemana menuju, kemudian akan seberapa lama perusahaan ini ada. Ketika perusahaan sudah bisa berpikir bahwa dalam 100 tahun ke depan masih ada, secara otomatis bahwa tim manajemen yang ada di dalam perusahaan itu pun sudah berpikir tentang bagaimana berbagai macam hal, misalnya pengembangan karyawan, pengembangan perusahaan, pengembangan konsumen, dan sebagainya. Nah, buat perusahaan yang tidak punya visi, ini membuat karyawan bisa jadi bertanya-tanya itu. Ini sebenarnya perusahaan ini kira-kira 1 tahun yang akan datang masih ada nggak ya? Atau 5 tahun yang akan datang masih ada nggak ya? Nah, jadi visi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki agar kemudian orang tahu bahwa perusahaan yang kita bangun itu kita rancang tidak hanya untuk 1 tahun, tidak hanya untuk 10 tahun, tidak hanya untuk 50 tahun, bahkan bisa lebih dari umur kita. Sebuah jaminan bahwa kalaupun saat kita sebagai owner sudah tidak ada di dalam perusahaan ini, maka perusahaan akan terus tetap maju, akan terus tetap berkembang. Karena di dalam perusahaan yang bergerak adalah visi dari perusahaan, bukan visi dari si pemilik bisnis saja. Nah, seperti itu. Kalau diumpamakan di dalam denah rumah, saya mengibaratkan visi ini adalah tiang penyangga dari rumah yang akan digunakan. Jadi akan tentunya berbeda ketika kita ingin bagaimana mendirikan sebuah bangunan 1 tingkat dan 2 tingkat. Maka tiang penyangganya pun akan berbeda. Kita akan mudah melihat, wah ini rumahnya kokoh. Ini rumahnya akan dibangun 2 tingkat, akan dibangun 3 tingkat. Dari seberapa besar tiang yang dimiliki oleh rumah tersebut. Nah, demikian juga visi itu. Walaupun misalnya orang ketika melihat konstruksi rumah itu belum selesai, baru melihat tiangnya saja orang sudah tahu bahwa rumah ini dibangun untuk satu tujuan besar, dibangun bertingkat, kemudian dengan konstruksi yang kuat karena terlihat dari tiang penyangganya yang besar. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua tadi adalah di dalam blueprint bisnis itu penting kita punya yang namanya visi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah aturan. Ya. Di dalam blueprint bisnis itu bisa berisi aturan yang kita rancang sejak awal tentang bagaimana perusahaan akan beroperasi. Apa yang kemudian yang akan menjadi nilai unggul, menjadi daya tawar, dan termasuk di dalamnya tentang siapa saja yang kemudian akan direkrut dan apa saja yang harus
disepakati oleh setiap orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, aturan adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah bisnis. Karena ketika bisnis tanpa aturan, maka yang terjadi itu adalah kesemrautan. Hanya akan ada banyak kekacauan yang tentunya ini bisa berdampak besar pada bagaimana keberlangsungan dari sebuah bisnis. Aturan membantu kita sebagai pengusaha untuk bisa memiliki kendali utuh terhadap bagaimana jalannya bisnis sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan aturan, kita bisa mengontrol agar setiap proses yang terjadi itu dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan baik, agar kemudian bisa memberikan hasil yang maksimal. Aturan apa saja sebenarnya di dalam bisnis yang butuh dimiliki? Paling tidak yang pertama itu adalah aturan berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas yang ada. Ketika di dalam sebuah usaha itu jelas strukturnya, siapa yang kemudian memimpin, siapa yang kemudian dipimpin, siapa bertanggung jawab pada siapa, maka ini akan membuat dalam pelaksanaannya bisnis akan jauh lebih terorganisir dibandingkan sebuah bisnis yang tanpa ada struktur. Selain struktur, hal lainnya juga yang penting adalah bagaimana ada kejelasan atas yang namanya job description atau deskripsi kerja, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing orang yang ada di dalam bisnis. Bisnis akan jalan bagus ketika setiap orang yang ada di dalamnya tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi tugasnya. Ketika dia menjalankan tugasnya, bagiannya dengan baik, dia tahu bahwa ini akan punya kontribusi pada hasil yang lebih besar. Dan itulah yang kemudian menjadi kunci keberadaannya di dalam bisnis tersebut. Nah, aturan di dalam bisnis saya ibaratkan ketika di dalam sebuah denah rumah itu adalah dinding-dinding sekat. Ya. Dengan adanya dinding sekat di dalam rumah, kita akan mudah untuk memberikan sebuah batasan wilayah mana yang kemudian menjadi area dari rumah dan wilayah mana yang kemudian bukan merupakan bagian dari rumah. Fungsi dinding di dalam rumah juga akan memberikan sebuah panduan yang jelas. Mana area misalnya kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang keluarga. Sehingga di sini akan sangat jelas bagi setiap penghuni rumah untuk tahu, oke, di mana saya harus tidur, di mana saya harus makan, di mana saya boleh mandi, di mana saya misalnya bisa gunakan waktu untuk berkumpul. Ini tentunya akan sangat membantu di dalam bagaimana proses jalannya sebuah keluarga dengan baik ketika di dalam bangunan yang dirancang itu jelas aturannya, jelas sekat-sekatnya. Jadi itulah beberapa hal yang penting di dalam membuat sebuah blueprint bisnis, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah apa yang kita maksud dengan visi besar ke depan, yang kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan aturan-aturan. Nah, dalam bisnis ibaratnya kita sama seperti sedang membangun rumah. Membangun bisnis sama seperti sedang membangun rumah. Butuh ada blueprint, butuh ada gambaran besar, butuh ada denah sketsa tentang apa yang akan kita bangun. Dan dengan melakukan hal tersebut, ini akan sangat membantu bagi kita untuk meminimalisir yang namanya kerugian saat membangun dan bisa membuat apa yang kita bangun lebih optimal karena jelas peruntukan dan kegunaannya. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.